Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku akhirnya bisa. Aku digendong oleh ayahku. Cinta seorang ibu tidak terbatas. Bagaimana dengan cinta seorang ayah? Cinta seorang ayah selalu dalam. Mungkin seorang ayah tidak pandai mengekspresikan dirinya, tetapi tidak ada keraguan bahwa cinta seorang ayah sebanding dengan cinta seorang ibu. Seorang ayah berlari keluar untuk menghidupi keluarganya. Mungkin dia kurang peduli, tetapi bagaimana akan ada keluarga yang hangat tanpa ayah yang mendukungnya? Huo Yuhao mengendarai Adipati Rema Putih dan akhirnya berhasil mencapai ketinggian 5000 meter. Dia menyaksikan alat jiwa super tinggi saat dia merasakan kekuatan jiwa Adipati Rema Putih melonjak, dipenuhi dengan perasaan kompleks. Ini adalah punggung ayahnya, lebar dan kuat, dan memberinya rasa aman. Cahaya putih redup bersinar dari bulu-bulu Adipati Rema Putih. Temperatur sekitarnya yang sangat rendah juga mendorong Huo Yuhao untuk melepaskan armor permaisuri esnya untuk melindungi dirinya sendiri dari beku. Aura Adipati Rema Putih berada pada batasnya. Meskipun dia tidak melepaskannya ke arah Huo Yuhao masih bisa merasakan sedikit ketakutan. Namun dia merasa seolah-olah semacam energi di tubuhnya dipanggil. Perasaan ini sangat aneh. Huo Yuhao dengan cepat menemukan sumber energi ini. Itu adalah darah. Lebih tepatnya, itu adalah garis keturunannya. Itu adalah garis keturunan yang dia warisi dari ayahnya ketika Daihao melepaskan kekuatan jiwanya ke kemampuan penuhnya. Kekuatan garis keturunannya sendiri naik bersama dengan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao berbagi darah yang sama dengan dia, meski kultivasinya juga lebih lemah daripada Adipati Rema Putih. Secara alami, ia tertarik oleh garis keturunan Adipati Rema Putih. Darah lebih kental dari air, mengingat bahwa mereka berhubungan langsung. Koneksi dari garis keturunan mereka tidak dilakukan lagi, sangatlah dekat. Di bawah situasi seperti itu, Huo Yuhao merasa lebih dekat dengan Daihao. Sirkulasi darah Daihao meningkat dengan cepat juga. Huo Yuhao heran ketika menyadari bahwa aura Adipati Rema Putih tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang melebur ke dalam tubuhnya. Sirkulasi meningkat dengan cepat ketika kekuatan ini menyatu ke dalam tubuhnya. Saat kekuatan aneh menyebar padanya, mata roh Huo Yuhao muncul untuk mencegah Daihao mengetahuinya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan imitasinya untuk menyembunyikannya. Yuhao, suara Daihao terdengar. Ya, Yuhao segera tersentak. Aku bisa mengirimmu ke ketinggian hampir 6000 meter. Jika aku terus naik lebih jauh, aku khawatir kamu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa ketika kamu meluncur di atas gunung. Batasku adalah sekitar 580 hingga 6000 meter. Apakah kamu perlu mencapai ketinggian yang lebih tinggi? Huo Yuhao berkata, tidak perlu. 5500 meter sudah cukup. Baiklah, kalau begitu, persiapkan dirimu. Tubuh Daihao mulai bersinar lebih terang. Cahaya putih yang mencolok melanda tubuh Huo Yuhao dan mengisolasinya dari hawa dingin. Dia berubah menjadi bola cahaya putih yang intens yang naik lebih jauh ke langit dalam sekejap. Mereka naik beberapa ratus meter lagi. Mata Huo Yuhao menjadi cerah dan kekuatan jiwanya melonjak. Sepenuhnya berubah menjadi es pamungkas. Mengingat kekuatan spiritualnya yang besar, dia bisa merasakan lebih dari 1000 meter di sekitarnya. Bahkan tanpa mata rohnya, dia tahu bahwa ledakan tiba-tiba Daihao berarti bahwa misi akan segera dimulai. Daihao berubah ke wujud aslinya dan berteriak, Yuhao, kamu harus berhati-hati dan perhatikan keselamatanmu. Jangan gegabah, aku akan mengirimmu masuk. Bersiaplah. Baik, Huo Yuhao mengakui kata-katanya. Armor permaisuri esnya sedikit menguat dan tangkai adas bintang yang mengkilap muncul di bahunya. Ini merilis aura biru es di sekitar Huo Yuhao. Adipati Rema Putih berteriak dan pembuluh darah di lengannya yang kekar menggembung. Kekuatan ledakannya langsung dilepaskan. Dia mengerahkan kekuatan dan melemparkan Huo Yuhao keluar. Huo Yuhao melesat maju lebih dari beberapa ratus meter seperti granat. Saat dia melesat ke depan, dia perlahan membuka tubuhnya seperti burung besar.
Alat jiwa tiba terbang berbentuk kupu-kupu terbuka di belakang punggungnya dan menstabilkan tubuhnya di udara. Dai Hao melayang di udara. Setelah melihat bahwa Wo Yu Hao telah menstabilkan tubuhnya dan terbang ke kejauhan, dia menghela nafas lega. Sebelum dia secara pribadi menyaksikannya, dia tidak bisa percaya bahwa Wo Yu Hao bisa bertahan di ketinggian ini meskipun dia adalah seorang sage jiwa, namun dia benar-benar bisa bertahan. Es Pamungkas memang luar biasa. Pada saat ini Adipa Dharma Putih memusatkan pandangannya. Dia terkejut menemukan bahwa Wo Yu Hao yang berada dalam pandangannya tadi telah menghilang. Dia menghilang tanpa jejak. Bahkan dengan indera akutnya sebagai Feng Hao Doulo, dia tidak dapat menemukannya. Anak ini, dia memang tak tertandingi dalam kemampuan pengintaian. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri kembar, bukankah seharusnya dia menggunakan jiwa bela diri es pamungkasnya? Bagaimana dia bisa menggunakan jiwa bela diri tipe spiritualnya pada saat yang sama? Itu normal untuk Dai Hao tidak dapat memahami ini. Dia masih sangat asing dengan sistem roh yang baru ditemukan. Meskipun Wo Yu Hao berbakat, dia tidak bisa menggunakan dua jiwa bela diri secara bersamaan. Namun, itu berbeda jika dia memiliki roh. Lebih tepatnya, Permaisuri Es adalah jiwa bela dirinya. Dia tidak dianggap rohnya, namun rumput es Adas Bintang adalah roh murni. Ketika Adas Bintang muncul di bahu Wo Yu Hao, dia segera memiliki efek perlindungan padanya. Suhu yang sangat rendah di langit tidak dapat mempengaruhi rumput es yang menyukai suhu rendah. Di udara tipis hanya ada satu elemen yang berlimpah, itu adalah es. Rumput es mengetuk kekuatan ini setelah muncul untuk menciptakan lapisan udara dingin di sekitar Wo Yu Hao yang membantu melindunginya. Wo Yu Hao kemudian mengubah jiwa bela dirinya menjadi mata rohnya dan melepaskannya melesat ke langit malam. Efek kuat dari roh ditunjukkan dengan kesempurnaan pada Wo Yu Hao yang memiliki jiwa bela diri kembar yang melepaskan sayap kupu-kupu. Tetapi Wo Yu Hao tidak meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berganti ke mata rohnya, udara tipis terus mempengaruhinya, tetapi tidak terlalu buruk. Setelah melepaskan kekuatan spiritualnya, ia mulai mengsurvei tanah di bawahnya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa dia menikmati perasaan langit malam yang tenang ini. Sampai di sini tidak ada organisme biologis yang bisa bertahan lama. Jarang ada organisme hidup yang mencoba mencapai ketinggian seperti ini. Dia merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Meskipun kesepian, masih ada perasaan kebebasan yang menggembirakan. Sampai di sini, pengekangan dunia tampaknya tidak menjadi masalah lagi. Suasana hatinya secara bertahap memasuki kondisi halus. Kekuatan jiwanya melambat melalui metode yang sangat istimewa dan kekuatan spiritual dan jiwanya menyatu dengan sempurna. Tubuhnya menyatu dengan alam dan lapisan cahaya keemasan redup bersinar di sekelilingnya. Cahaya keemasan jernih, seolah-olah dia telah menjadi bintang sepertinya. Wo Yu Hao telah menjadi bagian dari langit sekarang. Perasaan pemanggilan yang dia pernah rasakan di pagoda roh muncul sekali lagi. Mungkin itu karena dia tinggi di langit, tetapi perasaan pemanggilan ini bahkan lebih jelas saat ini. Wo Yu Hao tiba-tiba merasakan bahwa seluruh dunia telah berubah menjadi emas. Langit malam yang gelap pekat tidak lagi gelap, seolah-olah suatu kekuatan rindu yang khusus akan turun dari langit ke tubuhnya. Pada saat ini aura gelap yang kuat tiba-tiba menyebar dari dadanya. Kekuatan kegelapan yang kuat menyebar dan lapisan sisik tipis muncul sekali lagi. Bangkitnya kegelapan ini menyentak Wo Yu Hao. Dia mengerutkan alisnya dan dengan cepat keluar dari kondisinya yang agung. Segala sesuatu di sekitarnya masih gelap seperti biasa. Tidak ada emas di sekelilingnya sama sekali. Senyum sarkastik muncul di bibir Wo Yu Hao. "Titian, ini kamu lagi?" Di hutan Stardo, danau kehidupan yang jernih tiba-tiba melonjak. Sebuah bola cahaya hitam yang kuat melesat ke langit. Aura yang menakutkan segera dilepaskan dan menyebar ke udara. Bahkan monster yang kuat yang hidup di tempat pembantaian semua terkejut ketika mereka merasakan aura ini. Mereka segera melemparkan diri ke tanah seperti kucing kecil yang tercengang. Cahaya hitam secara bertahap ditarik. Titian perlahan muncul di udara. Dia sudah pucat dan tinjunya terkepal. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berbahaya. Kedua kalinya. Ini sudah kedua kalinya. Mengapa? Kenapa begitu? Aku sudah mengejar itu selama 800.000 tahun, tetapi aku belum mendapatkannya.
Tapi itu sudah muncul 2 kali di tubuhnya, memanggilnya. Mengapa ini sangat tidak adil? Apakah itu hanya karena aku adalah monster dan dia manusia? Raungan bernada rendah bergema di seluruh hutan Stardo. Namun tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Ditian. Ditian secara bertahap tenang namun ekspresinya masih suram. Seperti biasa. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikannya. Selama skala terbalikku ada di dalam tubuhmu, kamu hanya bisa tetap di dunia ini dan melindungi kekayaan hutan Stardo. Setelah kamu mati, aku akan menggunakan beberapa metode untuk membuatmu mentransfer kekuatan takdir dan lebih jauh lagi, kekayaan hutan Stardo ke monster. Ditian tampak sedikit terganggu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan kasar untuk membuat takdir tunduk padanya, dia akan membunuh Wu Yuhao sejak lama. Namun kekuatan takdir hanya bisa ditransfer dengan sukarela. Itu tidak bisa diambil dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat Ditian, dia tidak bisa menantang hukum dunia. Dia hanya bisa menunggu sambil melindungi Wu Yuhao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.